Tim verifikasi kekayaan calon wakil presiden dari KPK tiba di kediaman Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10 pagi, dipimpin Direktur Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara KPK M. Sigit. Dari verifikasi yang berlangsung selama lebih dari 3 jam, terungkap kekayaan Prabowo berkurang. Sebelumnya Prabowo melaporkan kekayaannya mencapai 1,7 triliun rupiah. Namun dari hasil verifikasi kekayaan Prabowo tercatat 1,57 triliun rupiah dan 7,5 juta dolar Amerika. Menurut Sigit, pengurangan ini terjadi karena ada sejumlah simpanan Prabowo yang dilaporkan ternyata sudah dicairkan. Kekayaan Prabowo antara lain tertanam di 27 perusahaan yang tersebar di sejumlah negara seperti Prancis, Kazakhstan, Argentina, serta sejumlah koleksi seperti batu mulia, mobil impor, dan motor besar. Sedangkan tim verifikasi kekayaan Wiranto, calon wakil presiden dari Partai Golkar dan Hanura dipimpin Lambok Hutahuruk. Petugas mulai melakukan verifikasi pukul 14 dan diterima menantu Wiranto, Abdi Setiawan Effendi, karena Wiranto sedang mengikuti acara partai. Dari hasil verifikasi, kekayaan Wiranto juga lebih rendah dari yang dilaporkan. Pada tahun 2004, kekayaan Wiranto mencapai 46 miliar rupiah. Sedangkan nilai kekayaan Wiranto yang dilaporkan ke KPK 16 Mei lalu mencapai 86 miliar rupiah. Namun dari hasil verifikasi KPK terungkap kekayaan Wiranto hanya 81 miliar rupiah atau selisih 5 miliar rupiah dari yang dilaporkan. Sementara itu hasil verifikasi KPK terhadap kekayaan Budiono mencapai 22,06 miliar rupiah. Jumlah itu meningkat dibanding data tahun 2008, senilai 18 miliar rupiah lebih dan 10.000 dolar Amerika. Tim Liputan Metro TV. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang lebih dikenal dengan Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Sejak kecil Megawati sesungguhnya tidak akrab dengan dunia politik. Justru Bung Karno lebih sering meminta Megawati menari bagi tamu-tamu negara. Namun nasib berkata lain. Pertengahan tahun 1980 atas prakarsa Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia PDI ketika itu Suryadi, Megawati resmi terjun ke dunia politik. Dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya, Jawa Timur, Desember 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI mengungguli Budi Haryono. Namun pemerintahan Soeharto ketika itu menolak mengakui keputusan KLB Surabaya. Pemerintah kemudian berhasil memfasilitasi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa di Medan, Sumatera Utara yang kembali menobatkan Suryadi sebagai Ketua Umum PDI. Kepengurusan ganda pun terjadi di tubuh PDI, hingga pecah kerusuhan 27 Juli 1996 yang banyak memakan korban jiwa. Pasca tumbangnya rejim Orde Baru, Megawati mendirikan PDI Perjuangan yang berhasil memenangkan pemilu 1999 dengan meraih 30% suara. Namun kemenangan ini tidak lantas memuluskan langkah Megawati menjadi presiden. Megawati harus rela menjadi wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid. Megawati mengambil alih posisi presiden dalam sidang istimewa MPR 23 Juli 2004. Pada pemilu 2004, Megawati mencalonkan diri menjadi capres berpasangan dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Mujadi, namun dia kalah dan harus mengakui keunggulan pasangan SBY-JK. Tim Liputan, Metro TV. Pardi bukanlah selebriti ataupun politisi yang sudah populer namanya di kalangan masyarakat. Pria yang akrab disapa Bang Acil ini seorang tukang sablon kardus kue. Dia masih berstatus mahasiswa di Universitas Indonesia dan pengacara yang menangani hak paten perusahaan. Kiprah Pardi di dunia politik masih nol besar. Jadi tidak heran jika namanya jauh dari popularitas politisi lain asal Jakarta yang duluan terjun ke politik seperti AM Fatwa, Dana Anwar, Dian Faris atau Bim Benyamin. Fenomena yang ganjil dalam perpolitikan pada era pemilu sekarang ini, tapi itu sudah menjadi realitas politik. Jadi ya terpaksa ya harus kita terima dengan ikhlas. Namun keputusan Pardi terjun ke gelanggang politik benar-benar jitu. Bayangkan, dari perhitungan sementara hasil pemilu, nama Pardi mencuat sebagai salah satu calon kuat anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Dia mewakili DKI Jakarta. Dengan perolehan suara itu, Pardi hampir pasti akan melenggang ke Senayan. Pardi mengaku tidak melakukan hal yang berlebihan untuk bisa menarik simpati warga Jakarta. Dia tidak pernah membuat baliho, spanduk ataupun brosur untuk mengkampanyekan dirinya. Pardi hanya mengandalkan kampanye dari mulut ke mulut dan kampanye door to door ke rumah-rumah warga. Keberhasilan Pardi mendulang banyak suara dinilai sejumlah kalangan karena faktor keberuntungan. Kebetulan dirinya menempati nomor urut 31 dalam daftar calon anggota DPD DKI Jakarta, sama dengan nomor urut Partai Demokrat yang dikomandani SBY. Sudah jelas ya, ketika ada Yusuf Kala sudah membentangkan semua keinginan-keinginannya, tetapi itu pada strata produksi. Artinya kita kan awalnya masih membicarakan tingkat di bawah produksi, bahwa ekonomi itu sebetulnya ke depan ini Yusuf Kala dan Wiranto ini akan membangunnya melalui pedesaan, menggunakan seluruh potensi desa, mengembangkan seluruh potensi desa agar desa itu menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang bisa. Begini, masalah anggaran pertahanan itu ya, dengan efisiensi, dengan optimasi, dengan pengencangan ikat pinggang yang dipangkas bukan biaya operasional dan pemeliharaan, for sure itu. Yang ditunda adalah pembelian alutsista yang bisa kita tunda. Apakah itu kapal laut, apakah itu pesawat udara, apakah itu tank-tank angkatan darat dan sebagainya. Tetapi untuk biaya rutin, quality of life of the soldiers itu tidak akan dikurangi, dan kemudian biaya operasional dan biaya maintenance juga tidak dikurangi. Itu jelas garis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harus itu, saya jamin itu, karena kita harus mencari cara sebenarnya. Saya sudah tawarkan dulu untuk cara yang sedikit memang tidak biasa untuk memperoleh alutsista yang baik. Tapi ini memang belum realisir. Saya insya Allah ini bukan soal kampanye, ini keharusan siapapun presidennya untuk memperbaiki alutsista. Apalagi kami nanti, dan saya tidak main. Waktu Angkatan Darat kekurangan panser, saya suruh bikin di Bandung. Dan Anda tahu semua jalan itu kan dengan murah, dengan baik. Dan kita perbaiki lagi seperti itu. Harus cepatlah untuk kita. Anggarannya Pak berapa yang? Itu soal anggaran tuh kita tujuan dulu. Mau kita pertahankan negara atau tidak? Soal anggarannya urusan kemudian. Kita aturan nanti.